Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ksatria Katulistiwa, bersama kami bertiga, saya Majid, Ketua Pelaksana MPKMB IPB 54. Saya Firman Siregar, Wakil Ketua 1 MPKMB IPB 54. Saya Muhammad Miftah, Wakil Ketua 3 MPKMB IPB 54. Kami bertiga di sini akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang waktu itu pernah teman-teman layangkan pada kami. Kami juga memohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan teman-teman yang tidak sempat kami jawab dalam sesi ini. Untuk semua pertanyaan itu kita akan jawab sebisa kita. Bener banget. Oleh karena itu jangan lewatkan sesi ini, karena kalau kalian lewatkan sesi ini, kalian akan menyesal. Masuk pertanyaan pertama dari Muhammad Iqbal Syafiq. Pernah berantem sama dosen enggak? Dosennya galak enggak? Berantem sama dosen. Saya tidak pernah mendengar ada mahasiswa yang pernah berantem dengan dosen secara adu fisik. Tetapi kalau ada adu argumen, itu sah-sah saja, asalkan disampaikan dengan baik dan juga dengan sopan. Kita sebagai mahasiswa tentu sudah berpikiran secara terbuka, sehingga kita dalam menjalani hari-hari perkuliahan nanti memiliki argumen-argumen yang kuat yang bisa diajukan kepada dosen. Karena di IPB juga sangat menghargai suatu perbedaan. Jadi teman-teman, apabila ada suatu perbedaan silahkan layangkan dengan sopan dan penuh dengan etika. Dari Siti Nadia Kencana. Kak, makna capek itu apa? Makna caping. Jawab nggak? Ya bisa. Makna caping ya kak? Iya. Kalau menurut saya nih ya, makna caping, kenapa harus caping? Karena caping itu sebagai simbol kita mahasiswa IPB bahwa kita berpihak kepada petani-petani yang ada di Indonesia. Jadi dengan hadirnya kita di sini, kita akan memajukan pertanian Indonesia. Yoi, jawaban seorang Ketua Departemen PLH BEM PPKU 2016. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Fatal Okrisab. Tema MPKMB unik. Terinspirasi dari mana? Tema MPKMB yang unik itu terinspirasi dari keragaman yang ada di Indonesia, mau keragaman flora maupun fauna. Jadi tidak heran kalau misalkan kita mengambil dari hewan-hewan endemik yang ada di Indonesia, tarsius, hewan badak bercula satu, lalu burung cendrawasih dan lain sebagainya. Dari Ajeng Maharani. Kak, kita wajib bawa ponco nih. Berarti pas hujan kita melihat ponco berjalan. Ponco, maksud kamu yang begini? Kalian akan menyesal. Dari Salwa Salsabila. Biaya hidup minimal di PB berapa kak? Bisa kerja part time nggak? Atau beasiswa gimana? Biaya hidup? Kalau menurut saya biaya hidup di IPB ini relatif sangat murah. Karena teman-teman hanya dengan mengeluarkan uang 5.000 teman-teman udah bisa makan dengan kenyang dan enak. Sebenarnya teman-teman kalau bicara part time itu sangat susah karena jadwal di IPB kan masih padat ya, apalagi di Tingkat pertama. di tingkat pertama di PPKU. Tapi saya pernah mencoba untuk kerja part time. Pernah dia. Nah, Belum pernah. dengan apa teman-teman? Dengan memanfaatkan teknologi. Wih. Jadi saya pernah bekerja untuk internet gitu ya, mempromosikan akun seseorang. Terus untuk beasiswa, bicara beasiswa itu di PB itu beasiswa yang menyamperi kita. Jadi kita tinggal niat deh untuk nyari beasiswa tersebut. Ya, jadi untuk beasiswa dari teman-teman juga diniatkan, dan sebenarnya kita juga harus mencari dengan aktif. Lalu kita harus fight juga untuk bisa memenangkan beasiswa tersebut. Ya, jadi intinya beasiswa di IPB itu tersedia banyak dan melimpah. Kalian akan menyesal. Dari Rido Rahmat Lionel. Kejutan apa yang bakal terjadi di MPKMB 54? Berbicara soal kejutan, setiap penyelenggaraan MPKMB pasti ada kejutannya. Untuk MPKMB 54, saksikan saja pada 13 Agustus sampai 17 Agustus 2017. Pertanyaan selanjutnya dari Farda ZM. Apa MPKMB 54 dan bagaimana kehidupan di IPB ini dapat bermanfaat untuk dunia dan di akhirat? MPKMB 54 sendiri, kita memberitahu teman-teman bahwa IPB ini adalah tempat yang cukup asik untuk berkembang
berkolaborasi, dan berdampak, berkembang untuk memaksimalkan potensi pribadi agar menjadi pribadi yang berdaya, berkolaborasi untuk menghebatkan karya-karya kita bersama teman-teman kita, dan berdampak agar karya-karya kita bisa dirasakan oleh masyarakat kebanyakan. Jadi insya Allah bermanfaat untuk dunianya, untuk akhiratnya. Untuk akhiratnya, teman-teman di sini juga dibekali ilmu agama yang tinggi. Wih, di tingkat 1 ada belajar agama ya? Nah, di tingkat 1 teman-teman bakal ngedapatin mata kuliah agama sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Betul. Nanti juga ada yang namanya sistem mentoring. Teman-teman Oh, juga asistensi gitu. Nah, asistensi. Itu Teman-teman bermanfaat gak sih? sangat bermanfaat sekali karena disitulah kita bisa sharing sama kakak tingkat kita, sama teman-teman kita terkait ilmu dunia maupun ilmu akhirat seperti itu. Jadi nanti semangat ya ikut asistensi PAI-nya. Betul. Jadi yang saya salutkan pertanyaan seperti ini sangat bagus kan, karena Iya. dia tidak hanya berpikir dunia tapi juga sudah berpikir ke depan. Betul. Nih, Mas siapa itu? Patut diapresiasi. Mas Farda Z. Farda cewek atau cowok ya? Oh, nanti kita cari aja. Ya. Pertanyaan dari Zulfa Fauzia. Apakah kedahsyatan di MPKMB 54? Kedahsyatan. Pastinya MPKMB IPB 54 lebih dahsyat daripada acara sebelah. La la ye 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 la 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 ye 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 la la. Pertanyaan nih dari Fauzan Madani. Rata-rata maba dapat pacar semester berapa? Oke, rata-rata sih teman-teman saya udah, tapi saya masih jomblo. Jadi kayaknya pertanyaan ini cukup. Terangkanlah. Emang kalian udah punya? Sama belum juga. Jadi ya teman-teman ya, jangan baper lah kalau kita di sini walaupun jomblo, tapi insya Allah gimana kita? Jomblo fisabilillah. Yoi, jomblo sampai sah. Dan teman-teman ke kampus ini niatnya jangan cari wanita, tapi cari ilmu. Karena kalau kalian berilmu, kalian tampan dan sebagainya, jangankan wanita, bidadari pun tergoda. Nih, pertanyaan dari Siti Umbul Bening. Min, kenapa MPKMB dipaksain 5 hari? Karena kalau 7 hari itu seminggu. Iya. Karena kalau 30 hari itu sebulan. Karena kalau 12 bulan itu 1 tahun. Dari Dimas Alfarizi. Dapetin pacar di IPB itu gampang gak sih? Gimana ya? Tergantung niatnya masing-masing individu. Kalau saya pribadi masih menjomblo karena saya rasa masih ada wanita yang patut dibahagiakan di rumah, yaitu ibu saya, mama. Karena di IPB itu susah buat nyari pacar tapi lebih mudah untuk mencari istri atau pasangan hidup selamanya. Serius? Aduh, kayaknya sih Kak. Kayaknya Saya belum ngerasain. Studi kasus dari teman saya tadi itu udah ada di IPB. Jadi teman-teman di sini jangan takut deh untuk cari pacar karena kakak tingkat saya itu semester berapa? Semester Berapa? ya nggak usah disebut deh, udah punya istri gitu. Jadi nggak perlu pacaran dulu tapi punya istri dulu baru kita pacaran. Nah, Oke. Pertanyaan dari Anggi Dwi Syaputra. Anak IPB jarang mandi nggak? Kan di IPB dingin nih. Oke. Iya sih, saya pribadi jarang mandi, bukan karena saya takut air atau takut dingin, tapi saya melakukan gerakan hemat air. Ini perlu Serius? ya tergantung teman-teman ya. Kalau saya sendiri ekspektasi saya di awal Bogor itu dingin. Tapi setelah saya sampai di Dramagon atau Dramaga, Drama. ekspektasi itu hilang teman-teman. Jadi ya nggak seperti yang kita bayangkan, Bogor itu juga panas, khususnya di daerah Dramaga. Benar nggak Miftah? betul. Siangnya panas banget meskipun kalau pagi atau malam khusus di IPB itu cukup sejuk suasananya. Selanjutnya nih, ada pertanyaan dari Fatih Irsyadi. Apakah ada satpam terbang di asrama? Ya, satpam terbang. Satpam terbang.
Tunggu, itu maksudnya dia mengawasi karena asrama itu bertingkat-tingkat jadi terbang satpamnya. Kalau setahu saya sepanjang saya berpengalaman di IPB, saya tidak pernah mendengar tentang satpam terbang ya. Tapi saya pernah dengar satpamnya mata petinju. Jadi serem gitu dia. Setahu saya satpam di IPB itu kendaraannya itu motor, sepeda motor maupun sepeda. Jadi nggak pernah saya lihat satpam IPB itu menggunakan pesawat atau helikopter. Jadi kayaknya nggak ada deh satpam terbang. Adanya satpam yang suka rantain motor yang parkir sembarangan. Itu yang ada di IPB. Pertanyaan dari Silky Anissa. Kalau di asrama bangunnya kesiangan gimana? Kalau di asrama bangunnya kesiangan, apalagi lewat subuh, ya saya rasa jangan seperti itu deh, karena yang menghukum bukan hanya nanti dari pihak senior residen, tapi dari Allah yang Maha Kuasa. Setuju. Tapi tenang aja teman-teman, di asrama kita tuh hidup bersama, bareng-bareng. Jadi kalau ada yang kesiangan, insya Allah ada yang bangunin ya kayak. Atau kalau satu kesiangan, ya kesiangan semuanya. Ya karena waktu pagi itu harus dimanfaatkan untuk beribadah gitu. Di asrama juga teman-teman jangan khawatir. Di asrama juga kita ada organisasinya gitu ya. Jadi ada RT, ada Dewan Musola, ada sekretaris bendahara, ada lurah yang siap nantinya untuk membantu setiap teman-teman kita. Misalkan subuh nih, teman-teman insya Allah akan dibangun sama Dewan Musola yang ada di IPB, di asrama khusus. Pertanyaan dari Janeri Putrianki. Bener nggak kehidupan mahasiswa IPB keras? UTS aja kayak ujian skripsi. Keras. Gimana nih jawabnya nih? UTS seperti ujian skripsi. Ya ada yang bilang keras, cuma menurut saya itu adalah pembiasaan kalian agar nanti ketika ujian skripsi kalian mudah untuk melewatinya. Betul. Karena di IPB teman-teman kan baru naik ke satu jenjang ya, dari SMA masuk ke jenjang universitas. Ya mungkin teman-teman butuh adaptasi, yaitu dengan pembelajaran yang lebih tinggi lagi, dengan tugas-tugas dari dosen ya. Semoga dengan adanya tugas-tugas itu menjadi pemacu untuk teman-teman jauh lebih berkembang. Nih pertanyaan terakhir dari Damai. Oke. Damai sih. Sebutkan life hack anak-anak IPB. Life hack anak-anak IPB ya. 3 life hack. Satu, Kang Majid. Dari saya, bila saya tidak ada uang dalam seminggu, saya akan memanfaatkan momen puasa Senin Kamis. Dan saya untuk berbukanya akan memilih Masjid Al-Huriyah. Di sana ada penyediaan takjil gratis. Kalau dari saya life hack anak IPB itu yang kedua, yang jawaban kedua ya, itu adalah mencari spot-spot wifi gratis. Karena bicara mahasiswa, kita tuh nggak tahu tebal tipisnya dompet mahasiswa ya. Kalau saya sendiri kalau kuota sedang habis, ya kita bisa manfaatin wifi asrama, wifi gedung kuliah, wifi perpustakaan, maupun wifi yang ada di masjid IPB. Iya bener banget, banyak banget spot-spot wifi gratis ya. Wifi tersebar di mana-mana. Nah, kalau dari saya, kebersamaan di PB itu sangat kuat, terutama terbentuk saat di asrama teman-teman. Salah satu kebersamaan yang bisa ditiru itu numpang baju kotor ke laundryan temen. Itu bener banget, bisa berhemat ya. Betul. Oke, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung dan membuat hati kalian terluka. Karena kita di sini adalah manusia bukan malaikat, jadi mohon maaf bila kami melakukan semua itu. Oleh karena itu, di akhir pertemuan ini kami menyampaikan semangat untuk menyiapkan MPKMB-nya. Kami tunggu kalian di bulan Agustus, khususnya di tanggal 13 sampai 17 Agustus 2017. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Ksatria Katulistiwa. Jangan lupa ya buat like, subscribe, dan juga komen di kolom bawah ini. Terima kasih. Dadah!